Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara online. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada submateri yang berikut tentang sistem koordinat pola atau sistem koordinat kutub. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Koordinat polar merupakan cara menentukan letak suatu titik berdasarkan jarak dan arah sudut terhadap acuan titik pusat, ya, atau dinotasikan sebagai titik O. O ini merupakan akronim dari original, ya. Nah, posisi titik dinyatakan dengan R, alfa, di mana R-nya adalah jarak titik O terhadap titik P dan alfa adalah besar sudut yang dihasilkan atau yang dibentuk oleh garis OP dengan sumbu X positif. Ya. Nah, besar sudut ini dihitung mulai dari sumbu X positif itu dan berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini merupakan sudut alfa. Jadi koordinat polar pasangan berurutannya adalah R, alfa. Nah, ini adalah R. Nah, pada bagian yang pertama, hubungan koordinat kartesius dengan koordinat polar atau koordinat kutub. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah alfa atau sudutnya, kemudian setelah kita tarik garis lurus di sini, ini adalah P1, kemudian ini adalah titik P. Nah, jadi titik P ini itu bisa dijadikan sebagai koordinat kartesius, juga bisa dijadikan atau diposisikan sebagai koordinat polar. Nah, kalau koordinat kartesius berarti pasangan berurutannya adalah X, Y, sedangkan koordinat polar pasangan berurutannya adalah R, alfa. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan jarak OP atau R? Nah, jarak R ini. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, ini sudah membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya. Setelah kita sudah menarik sebuah garis lurus yang tegak lurus dengan sumbu X positif ini dari P ini, ya. Nah, maka ini membentuk sebuah segitiga siku-siku yang mana siku-sikunya terletak di titik P1. Nah, karena ini sudah membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka untuk mencari R-nya atau untuk mencari sisi miring ini, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Maka untuk mencari R ini itu bisa kita cari dengan rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, atau R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat, ya. Nah, jadi cara untuk mencari OP atau R-nya sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, bagian berikutnya kita menentukan besar sudut XOP. Besar sudut XOP yang ada di gambar sebelumnya tadi, ya. Nah, kita perhatikan segitiga siku-siku ini.
Jika besar sudutnya sama dengan 45 derajat, maka X-nya sama dengan A, Y sama dengan A, kemudian R-nya sama dengan A akar 2. Kemudian berikutnya, nah ini 30 derajat sudah ya. Nah, jika besar sudutnya adalah 30 derajat, ya. Nah, jika besar sudutnya adalah 30 derajat, maka X-nya A akar 3. X-nya akar 3 dan Y-nya A. Nah, Y-nya A, maka R-nya nanti adalah 2A. Jika besar sudutnya sama dengan 30 derajat, maka X-nya A akar 3, Y-nya A, dan R-nya 2A. Kemudian bagian berikutnya, jika besar sudutnya sama dengan 60 derajat, maka X-nya sama dengan A. Kemudian Y-nya nanti A akar 3. Nah, Y-nya akar 3, A akar 3, kemudian R-nya sama 2A. Jadi bagian ini kalian harus pahami baik-baik ya. Nah, seperti apa penerapannya dalam contoh soal? Mari kita perhatikan soal berikut ini. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, tentukan koordinat polar dari titik E, titik E ini. Kemudian tentukan koordinat polar dari titik A, negatif 12,12. Kemudian yang terakhir, tentukan koordinat kartesius dari titik P 14,30 derajat. Nah, untuk nomor 3 ini nanti anak-anak sekalian untuk menyelesaikan sebagai lanjutan dari catatan materi ini ya. Sekarang akan menjelaskan untuk nomor 1 dan nomor 2. Kita mulai dari nomor 1. Titik E 5,5, maka X-nya 5, Y-nya 5. Nah, pertama kita cari R-nya. Nah, bagaimana cari R-nya tadi? Cari R-nya adalah akar dari R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tinggal X kuadrat dan Y kuadrat ini kita ganti dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadinya adalah akar kuadrat dari 25 tambah 25 sama dengan akar dari 50. Nah, akar kuadrat dari 50 ini bisa kita tulis menjadi akar kuadrat 25 kali akar 2. Nah, akar kuadrat dari 25 itu tidak lain adalah 5 ya. Nah, sehingga bisa kita tulis menjadi 5 akar 2. Nah, jadi panjang R-nya adalah 5 akar 2 ya. Kemudian bagian berikutnya kita menentukan besar sudut atau mencari alfanya. Nah, kita lihat ini. Karena X dan Y-nya memiliki nilai yang sama, atau kalau kita perhatikan penjelasan sebelumnya, X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan A, maka theta-nya adalah 45 derajat. Oke, sekarang kita menentukan besar sudut E. Karena X sama dengan Y sama dengan A, maka theta-nya sama dengan 45 derajat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya tadi ya. Kita perhatikan letak dari titik E ini. Letak dari titik E ini itu adalah di kuadran 1. Nah, pada kuadran 1 ini besar sudutnya mulai dari 0 sampai 90 derajat. Ya, nah, sampai 90 derajat. Nah, itu artinya
jumlah keseluruhan dari X positif dengan sumbu Y ini adalah 90 derajat kurang 45 derajat sama dengan 45 derajat. Jadinya koordinat polar dari titik E sama dengan 5/2,45 derajat. Sekarang nomor 2. Koordinat polar dari titik A negatif 12,12. Nah, karena X-nya negatif, Y-nya positif, maka dia nanti pasti terletak pada kuadran berapa? Kuadran 2, ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari besaran sudutnya nanti kita mencari dari sumbu X positif ini sampai ke ruas garis OA ini, ya. Oke, pertama kita cari nilai R atau panjang R-nya. X dan Y kita ganti dengan negatif 12 dan 12, maka jadinya negatif 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jadinya adalah 144 tambah 144. Nah, 144 tambah 144 ini adalah 288. 288 ini boleh kita tulis menjadi akar dari 144 dikali 2. Atau akar dari 144 kali akar 2. Maka jadinya adalah 12 akar 2. Ini adalah panjang dari R, atau nilai dari R. Nah, bagian berikutnya kita mencari besar sudut, ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik penjelasan sebelumnya, karena R-nya sama dengan A akar 2, maka θ-nya sama dengan 45 derajat. Nah, bukan berarti besar sudut dari titik A ini itu sama dengan 45 derajat. Karena besar sudut dari sumbu X ini atau garis lurus ini adalah 180 derajat, maka untuk mencari sudut yang dibentuk oleh OX positif dengan ruas garis OA itu kita bisa cari dengan cara 180 derajat dikurangi 45 derajat yang sudah diketahui. Maka jadinya adalah 180 derajat kurang 45 derajat. Maka besar sudutnya adalah 135 derajat. Ya. derajat. Maka koordinat polar dari titik A negatif 12,12 adalah 12 akar 2,135